Selamat malam pemirsa, selamat datang kembali di iNewsroom bersama saya Gede Satria. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah selesai diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Nadiem menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Usai diperiksa oleh Kejaksaan Agung, akhirnya Nadiem Makarim keluar dari Gedung Bundar. Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan anggaran 9,9 triliun rupiah. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua Nadiem diperiksa. Nadiem pertama kali diperiksa pada Senin 23 Juni 2025. Usai diperiksa, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada jaksa karena diberi kesempatan untuk menjelaskan perkara yang telah menyeret namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja selesai panggilan kedua saya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada pihak kejaksaan karena memberikan saya kesempatan untuk memberikan penerangan terhadap kasus ini. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Izinkan saya kembali ke keluarga saya. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan kami, Hadisti Nur Arifah di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Ya, Hadisti, apakah Anda mendapat informasi materi apa saja yang menjadi pertanyaan Jaksa Agung kepada Nadiem Makarim? Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim ini sudah selesai dilakukan. Kurang lebih pemeriksaan berlangsung selama 9 jam sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 6 sore. Tidak banyak pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh Nadiem sendiri seusai melalui proses pemeriksaan hari ini di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tadi Nadiem menyampaikan bahwa dirinya secara kooperatif mengikuti pemeriksaan yang mana ini merupakan pemeriksaan kedua kalinya. Kemudian tadi Nadiem langsung meninggalkan lokasi dan menuju rumahnya. Nah, memang untuk pemeriksaan Nadiem pada hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Nadiem pertama kali diperiksa pada 23 Juni lalu terkait kasus yang sama, yakni adalah dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019 hingga 2022. Nah, selain Nadiem yang diperiksa hari ini juga ada sejumlah saksi lainnya, diantaranya adalah mantan staf Nadiem maksud kami, yakni adalah Fiona Handayani dan juga konsultan Kemendikbudristek yakni Ibrahim Arif, dan keduanya ini juga sudah selesai diperiksa dan diketahui juga sudah meninggalkan lokasi. Lebih lanjut nanti informasinya ini akan disampaikan oleh pihak Kejagung sendiri dalam bentuk press conference yang akan digelar pada pukul 9 malam ini. Nah, kemudian juga dari informasi yang kami terima, pihak Kejagung tadi menyampaikan pernyataan sebelum proses pemeriksaan. Nadiem ini menyebutkan bahwa proses pemeriksaan ini merupakan momen penting karena pemeriksaan atas Nadiem ini dilakukan setelah pihak Jampitsus Kejagung melakukan penggeledahan pada perusahaan swasta PT Goto atau Gojek Tokopedia pada Selasa lalu, tepatnya 8 Juli 2025, di mana dari penggeledahan tersebut Kejagung ini menyita sejumlah barang bukti, meskipun belum dirinci apa saja barang bukti yang dimaksud, namun ada sejumlah dokumen dan juga barang elektronik yang diamankan pihak Kejagung. Inilah yang menjadi materi utama atau bahan pokok dalam pemeriksaan Nadiem pada hari ini, karena Nadiem ini memang hadir sebagai saksi untuk dimintai pertanyaannya terkait kapasitasnya sebagai menteri pada periode 2019 hingga 2022 terkait adanya perencanaan, pengawasan dan juga pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Karena kalau dari hasil uji coba sebetulnya Chromebook ini tidak disarankan, karena dari hasil uji coba menyebutkan bahwa penggunaan Chromebook ini tidak efektif dan tidak menjadi kebutuhan. Namun diduga dari pihak Kejagung ini adanya keterlibatan sejumlah pihak pemufakatan jahat ini untuk mengarahkan tim teknis membuat kajian teknis untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian juga terkait hubungan penggeledahan perusahaan swasta Goto dengan kasus ini adalah diduga adanya
pengaruh dari investasi Google kepada perusahaan Goto untuk memberikan rekomendasi atau proses pemilihan Chromebook sendiri, karena pada saat itu kita ketahui bahwa Nadiem Makarim ini baru saja berhenti menjadi CEO dari perusahaan swasta tersebut, kemudian menjadi menteri. Nah, inilah yang tengah diselidiki oleh pihak Kejagung, adakah keterlibatan atau hubungan dari investasi Google kepada pihak Goto ini untuk membuat rekomendasi atau proses pemilihan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dan dari pengadaan Chromebook tersebut ini mengeluarkan anggaran sebesar 9,9 triliun, yang dana ini terdiri dari 3,5 triliun dari dana pendidikan, kemudian sisanya dari dana alokasi khusus. Namun meskipun begitu, dari pihak Kejagung ini belum menyebutkan siapa saja tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendikbudristek ini, kemudian juga belum menyebutkan berapa total kerugian negara dari dugaan kasus ini. Sementara itu juga dari proses penyelidikan yang sudah berlangsung, sudah ada sebanyak 40 saksi yang dimintai keterangan, ini baik dari Nadiem Makarim sendiri, kemudian juga dari pihak Kemendikbudristek yang tadi seperti saya sampaikan ada staf khusus, kemudian juga dari konsultannya, lalu kemudian juga tentunya dari perusahaan swasta Goto atau Gojek Tokopedia. Sementara demikian. Terima kasih Adisti atas informasi Anda, dan kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Kejaksaan Agung nanti sekitar pukul jam 9 begitu ya. Selamat beraktivitas, selamat bertugas kembali Adisti. Selamat malam. Dan pemirsa, berikutnya, sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung ini telah mencegah Nadiem Makarim untuk pergi ke luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah menggeledah kantor Goto yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat dirinya menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktek haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung mencegah Nadiem ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah ke luar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Goto pada pekan lalu. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim tersebut digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem Makarim juga pernah mengatakan jika dirinya akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termaksud diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf sus Nadiem Makarim yang diperiksa yakni Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Yuri Stan. Dari keterangan mereka lah Kejaksaan Agung mengurai benang kusut kasus ini. Hingga akhirnya Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah Nadiem Makarim ke luar negeri, bahkan memeriksa Nadiem untuk kesekian kalinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ahli digital forensik Rismond Sianipar melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selasa siang, didampingi kuasa hukumnya, Rismond Sianipar mendatangi Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaporkan Jokowi atas dugaan penyebaran berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. 2017 lalu saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Namun pada Mei 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Namun pernyataan berbeda lagi diungkap Kasmujo saat ditemui Rismond di rumahnya di Pogung, Sleman, yang menyebut dirinya bukan pembimbing akademik karena masih asisten dosen. Terkait hal tersebut, Rismond meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah
Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu loh. Usai kasus naik penyidikan, Roy Suryo diminta untuk tidak gentar menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Bahkan mantan staf ESDM Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan Jokowi. Usai laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya, mantan staf Menteri ESDM Said Didu meminta Roy Suryo untuk tak gentar menghadapi kasus ini. Menurut Said Didu, kasus ijazah Jokowi merupakan bagian untuk menutupi kebohongan yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat berat karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Sebelumnya Polda Metro Jaya meningkatkan status laporan Jokowi terkait pencemaran nama baik ke tahap penyidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut pihaknya menemukan adanya dugaan pidana setelah dilakukan gelar perkara di kasus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam peningkatan status kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya dari penyelidikan ke penyidikan. Roy pun menyebut harusnya Jokowi diperiksa usai Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus ijazah Jokowi tersebut. Janggal sekali kalau kemudian ada kenaikan status. Itu yang pertama. Yang kedua soal kenaikan status adalah kalaupun dipaksakan atau nekat dinaikkan, maka nanti pada yang harus diperiksa pertama adalah pelapor. Joko Widodo harus datang duluan ke Polda Metro Jaya, bukan kemudian sudah ada sounding-sounding minggu ini kami akan dipanggil. Itu urutannya salah besar. Joko Widodo dulu harus dipanggil. Kemudian saksi-saksi dari pihak pelapor yang dipanggil duluan. Ahli, panggil lagi semuanya di sana. Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Bareskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan? Untuk sebuah bukti yang sifatnya analog. Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Bareskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Saya Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah aslinya di luar persidangan. Adanya dugaan agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya apa? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang
buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas Termasuk Gibran itu, ya. Jadi jasa palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Dan ya, biasa aja, biasa. Selain itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Brunei Darussalam dalam laga perdana Piala AFF U23 2025. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, skuad Garuda Muda beberapa saat lagi akan bersiap menghadapi Timnas Brunei Darussalam dalam laga perdana Piala AFF U23 2025. Tim asuhan Gerald van den Berg ini dijagokan menang dalam laga ini. Timnas Indonesia U23 malam ini siap menghadapi Brunei Darussalam dalam match pertama ajang Piala AFF U23 2025 di Grup A. Pertandingan ini akan menjadi debut Gerald van den Berg bersama Timnas U23. Skuad Garuda Muda dijagokan menang dalam laga ini. Dari rekor pertemuan, skuad Garuda mendominasi, Brunei selalu kalah dari Indonesia. Dari 4 pertandingan terakhir, Brunei selalu kalah diantaranya lewat skor 0-2 dan 1-2 yang diraih dari ajang kualifikasi Piala Asia U23 2016 dan kualifikasi Piala Asia U23 di tahun 2020 lalu. Lewat pertandingan pertama ini, Van den Berg meminta anak asuhnya untuk bermain maksimal dan menjalankan strategi. Meski tak mengetahui permainan Brunei, Van den Berg tetap mengarahkan pasukannya mewaspadai pergerakan lawan dan bisa memetik kemenangan perdana dari pertandingan ini. About Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. You know, we had to focus on the game, you know, and we know that the Indonesian crowd is always really behind the team, and hopefully tomorrow it's the same. Dari 23 pemain yang dipilih, Van den Berg dipastikan telah meracik skuad terbaiknya, diantaranya memperkuat lini belakang dan lini serang yang imbang. Posisi penjaga gawang kemungkinan masih akan mengandalkan Cahya Supriyadi, sementara di barisan belakang akan memasang Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kade Karel, dan Doni Tri Pamungkas. Untuk lini sayap, Victor Detan dan Ryan Hanan akan dimainkan bersama, bertugas menyuplai serangan yang akan diisi Hoki Caraka dan Jens Reven. Dari laga pertama Grup A, ajang Piala AFF 23 ini, pelatih Gerald van den Berg menyiapkan skuad terbaik. Berikut prediksi line up Indonesia U23 yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam. Pelatih skuad Garuda Muda Gerald van den Berg diprediksi akan menggunakan skema 4-3-3 dengan mengandalkan keseimbangan antara lini pertahanan dan barisan serang. Berikut ini prediksi line up Timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam dalam ajang Piala AFF U23 2025. Di bawah mistar gawang, Van den Berg kemungkinan masih akan memainkan Cahya Supriyadi. Di lini belakang akan diisi nama-nama berpengalaman, 4 bek sejajar berpotensi diisi Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Kade Karel, dan Doni Tri Pamungkas. Di barisan tengah, trio Robi Darwis, Arkan Fikri, dan Tony Firmansyah akan menjadi pilihan. Trio penyerang disiapkan Van den Berg dengan memasang duet sayap Rahmat Arjuna dan Victor Detan, sementara ujung tombak masih akan mengandalkan Jens Reven. Dan untuk mengetahui situasi terkini jelang pertandingan perdana di Grup A Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam, kami akan terhubung dengan rekan kami Kevin Pakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, Kevin, bagaimana antusiasme supporter di Timnas saat ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo, selamat malam Gede dan pemirsa. Memang kurang dari 30 menit lagi
laga antara Indonesia melawan Brunei Darussalam di laga Piala AFF U23 tahun 2025 akan segera dimulai. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkininya di area Ring Road, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Memang untuk sampai dengan malam hari ini kami memantau tidak terlalu ramai seperti pada gelaran olahraga sebelum-sebelumnya. Namun kami melihat memang antusias dari para supporter yang datang ini masih terus ada dan juga mereka tetap mengenakan pakaian atau atribut merah putih yang memang melambangkan ciri khas dari bangsa Indonesia. Dan kami melihat bahwa memang sampai dengan saat ini, meskipun ini hanya sekian atau beberapa orang yang datang saja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun kami melihat ini para supporter tetap setia untuk mendukung timnas kita, timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Brunei Darussalam. Dan Gede dan pemirsa, sampai dengan saat ini kami juga telah bersama dengan salah satu supporter timnas Indonesia yang juga merupakan influencer kenamaan tanah air. Ada Mas Ibnu dan juga Mas Hilal. Halo, selamat malam Mas, apa kabar? Selamat malam. Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Ibnu, bagaimana tanggapannya antara Indonesia melawan Brunei U23 malam ini? Kalau dari aku optimis menang ya. Yes, pastinya, dan aku nggak sabar juga ngelihat kayaknya ini pertandingan pertama dengan kita pelatih baru ya. Betul. Ya, jadi aku nggak sabar ngelihat gaya mainnya. Tapi sih kalau dari segi hasilnya, aku pasti optimis menang sih untuk yang ini. Pastinya lah optimis lah, apalagi ini laga pertama kita juga dan kita main di kandang kan. Pastinya ada dukungan dari Indonesia juga, dukungan dari pemain ke 11, 12, 13, 14-nya buat Indonesia juga. Semoga Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik juga malam ini. Oke, ngomong-ngomong soal pelatih, Gerald van den Berg merupakan pelatih baru untuk timnas U23 dari Belanda. Apa yang perlu diperhatikan dan kira-kira apa yang diharapkan dari pelatih baru ini? Kalau dari aku kayaknya sama ya. Harapan kita pastinya menang, pastinya hasil, karena semua orang di Indonesia itu hanya berharapnya tuh hasil, dan hasilnya positif. Mau itu mainnya jelek kayak, mau itu mainnya defensif kayak, kalau kita juara dan menang, kita akan dipuji, kita akan disayang gitu. Jadi hasil pasti yang kita harapin sih. Intinya menang ya? Intinya menang. Harapan pasti ekspektasi tinggi ya, seperti ya Mas Ibnu sampaikan juga pasti menang. Tapi ya semoga dengan adanya pelatih baru juga di timnas U23 ini bisa memberikan warna baru juga dan bisa memperkuat pemain muda kita juga, biar regenerasinya juga makin bagus lagi ke depannya. Oke, ada nama-nama yang masih sangat muda, usia 19 tahun. Ada James Raven dan juga ada Buffalo. Dan mungkin ada teman-teman lain atau timnas yang lain yang mungkin masih di usia muda. Harapannya buat mereka bagaimana, Mas Ibnu? Kalau dari aku sih pastinya take this opportunity, manfaatin ini karena ini pengalaman yang berharga ya. Kayaknya mereka-mereka yang masih muda 19 tahun segala macam itu bahkan bisa mengikuti AFF U23 ini 2 kali bahkan kan. Ya kan, jadi jangan main dengan beban, lepas mainnya, dan pastinya tetap memberikan yang terbaik sih untuk Indonesia. Amin. Pastinya karena pemain juga di Indonesia, jangan terlalu pedulin sama media sosial juga sih. Tetap fokus aja sama pertandingan, fokus sama game aja. Mau menang mau kalah, yakin aja udah berikan yang terbaik juga buat timnas. Terakhir, tebak skor untuk Indonesia melawan Brunei. Berapa nih dari Mas Ibnu? Aku 3-1 untuk Indonesia. 6-0 Indonesia. Yakin sekali ya? Ya, sangat pede ya. Tapi ya insya Allah bisa sih harusnya ya. Harusnya bisa. Amin. Ya Raven 3 gol, Hoki 3 gol lah. Asisnya 6 Ferrari. Terima kasih Mas Ibnu, terima kasih Mas Hilal, selamat malam. Sehat-sehat ya Mas. Selamat menyaksikan nanti jam 8. Iya. Ya Gede, memang meskipun ini para supporter tidak terlalu banyak, namun kalau kita melihat secara head to head di 2 kali pertandingan sebelumnya antara Indonesia melawan Brunei, yaitu pada kualifikasi Piala Asia tahun 2016 dan 2020, ini Indonesia menang melawan Brunei. Maka dari itu tentunya harapan terbaik di pukul 8 malam nanti agar Indonesia bisa menang melawan Brunei Darussalam. Gede, kembali ke Anda. Iya, baik, terima kasih Kevin Pakan atas informasi Anda. Kami di studio juga pasti selalu mendukung Indonesia supaya mainnya baik dan berhasil mengalahkan Brunei Darussalam. Dan pemirsa, kami baru saja mendapatkan rilis resmi starting 11 squad Garuda Muda yang akan bermain malam ini menghadapi Brunei Darussalam. Ya, pemirsa,
Pelatih Gerald Vandenberg ini akan memainkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan keseimbangan lini pertahanan dan barisan serangan. Di bawah Mister Gawang, Vandenberg kemungkinan akan memainkan Muhammad Ardiansyah. Lalu di lini belakang diisi 4 bek berpengalaman, yakni Muhammad Ferrari yang akan menjadi kapten, kemudian ada Brandon Schuneman, Ahmad Maulana, dan Doni Tri Pamungkas. Sementara itu, di barisan tengah, Vandenberg memasang trio Robi Darwis, Arhan Fikri, dan Tony Firmansyah. Sedangkan trio penyerang andalan di skuad bagian depan akan dipasang lewat duo sayap Rahmat Arjuna dan Rainan Hanan. Sedangkan ujung tombak dipilih Jensen Reven. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemeriksa salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator. Saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut.
Misteri mengajukan justice kolaborator ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misteri ditetapkan tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi yang berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2. Saat kejadian, Misteri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misteri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Kuasa hukumnya sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misteri itu aja? Sejauh ini sih iya ya diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu, bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah karena dia mau bekerja sama untuk mengungkap suatu kejahatan maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan, itu hak dari JC gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pencarian korban longboat tenggelam di Selat Sipora, Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat oleh tim SAR gabungan dan masyarakat akhirnya berakhir. Sebanyak 18 orang korban tenggelam berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Kapal tersebut membawa rombongan anggota DPRD Mentawai. Sebanyak 18 orang penumpang longboat yang terbalik di perairan Selat Sipora, Sumatera Barat ditemukan dalam kondisi selamat. Sebelumnya, tim SAR menemukan 17 orang penumpang longboat dalam kondisi selamat. Korban terakhir yang ditemukan bernama Gontur dalam kondisi selamat merupakan seorang PNS yang bertugas di PUPR Mentawai, diselamatkan warga di Dusun Mapinang Utara, Mangaunggau. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas karena mengalami dehidrasi dan kelelahan. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka tim SAR sudah berhasil mengevakuasi seluruh korban dan selanjutnya dibawa ke dermaga Tua Pejat untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sebelumnya pemirsa, kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin siang. Kapal tersebut membawa sejumlah anggota DPRD. Kapal cepat yang mengangkut 18 penumpang terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin siang. Kapal yang mengalami kecelakaan merupakan bot penyeberangan berukuran 12 meter dengan mesin berkekuatan 40 PK. Tim SAR menduga kecelakaan disebabkan cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Sikakap menuju lokasi kejadian, yakni KN SAR Ramawijaya 240 dan Rigid Inflatable Boat 02 Mentawai. Setelah kapal terbalik, beberapa penumpang kapal berenang ke tepian untuk meminta pertolongan. Sementara sisanya terpaksa bertahan di tengah lautan lepas sambil menunggu bantuan. Udah terbalik apanya Pak? Sampannya terbalik tapi belum sampannya hanyut sampai ke dalam laut, masih bisa mereka ke di atas sampan. Jadi kalau bisa langsung saja ke Pak ke lokasi. Karena mereka masih selamat di atas sampan. Yang di darat itu jangan langsung ke lokasi saja. Oke Pak, kami tunggu Pak, segera Pak. Seluruh korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat di sejumlah lokasi berbeda dan sudah dibawa menggunakan kapal SAR menuju pelabuhan di Tua Pejat guna mendapatkan perawatan lebih intensif. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jawa Timur menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Bahwa pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi gitu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh, misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak. Ya pemirsa, Satgas Pangan Mabes Polri memeriksa sejumlah perusahaan produsen beras terkait beras oplosan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahun. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head
serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto menyoroti kasus beras premium dioplos dengan beras berkualitas rendah. Titik meminta perusahaan yang terlibat kasus itu ditindak. Yang prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang ngoplos-ngoplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kita semua nih lagi pengen swasembada, pengen meningkatkan urusan pangan gitu. Kita sama bareng-bareng lah semuanya gitu untuk supaya tertib. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menanggapi kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Cipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan. Ia menyebut pihak Food Station telah membantah isu tersebut. Memang salah, tindak, nggak ada urusan. Ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari Food Station bahwa itu tidak benar. Pasti ada audit, pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Sebelumnya pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut sejumlah produsen beras di Indonesia diduga melakukan praktik penipuan terhadap konsumen di Indonesia dengan nilai kerugian mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Menurut Amran, modus yang dilakukan yakni mengoplos beras kemasan yang diklaim premium atau medium dengan beras biasa atau mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Amran menyebut saat ini ada 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan dan sudah dilaporkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. 4 perusahaan besar produsen merek beras yang isinya tidak sesuai regulasi kini tengah diperiksa polisi. Keempatnya yakni Wilmar Group, PT Food Station Cipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari. Yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu. Itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas dan kepada saudara-saudaraku yang lain, pengusaha beras seluruh Indonesia, jangan melakukan hal serupa. Jangan melakukan hal serupa, tolong menjual beras sesuai standar yang sudah ditentukan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di toko online. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta rupiah per tahun. Memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres ini rencananya akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan memenuhi undangan untuk hadir dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia 2025. Kongres akan digelar pada 19 hingga 20 Juli mendatang. Meski demikian, Jokowi belum memastikan apakah ia akan menjadi pembicara dalam sesi diskusi yang direncanakan dalam rangkaian Kongres. Jokowi menambahkan dirinya masih mempertimbangkan kemungkinan bergabung sebagai kader PSI dan masih memperhitungkan langkah politik ke depan. Sementara dalam Kongres mendatang, Kaisang Pangarep akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum melawan dua calon lain. Saya datang, insya Allah saya hadir. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19? Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa Pak? Jelang Kongres PSI di Solo, ditemukan atribut PSI dengan logo baru dari bunga mawar menjadi gajah. Presiden ke-7 mengomentari perubahan ini adalah keren. Untuk yang perubahan-perubahan seperti logo itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar, nah itu apa ya, brand itu bisa dirubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja. Dan saya melihat tadi juga baru melihat di depan ya keren. Ini ada pemilu raya, ada pilihan ketua dan dilaksanakan dengan e-voting, dengan voting online, satu anggota satu suara yang ikut berpartisipasi, saya kira itu juga. Sementara itu, putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi kembali mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang membawa misi PSI lolos parlemen pada pemilu 2029 nanti. Dengan diarak tim pendukung, Kaisang Pangarep resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Juni lalu. Dengan majunya Kaisang sebagai calon Ketua PSI, sudah dipastikan Jokowi tidak ikut berkontestasi. Menurut Kaisang, Jokowi berikan kesempatan untuk kaum muda. Mengenai beliau akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Anda mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi.
Yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Sementara itu, Steering Komite Raya PSI telah menetapkan 3 calon ketua umum DPP PSI periode 2025-2030. Ketiga kandidat dinilai telah memenuhi persyaratan khusus, yakni didukung minimal 5 DPW dan 20 DPD PSI. Ketiga calon ketua DPP PSI tersebut yakni nomor urut 1, Ronald Ariston Sinaga yang didukung 6 DPW dan 26 DPD, lalu nomor 2 Kaisan Pangarep yang didukung 10 DPW dan 72 DPD, sementara nomor urut 3 Agus Mulyono Hairlambang didukung 6 DPW dan 24 DPD. Tim Liputan AI. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, dalam kunjungannya ke Prancis, Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam yang digelar Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pertemuan keduanya membahas berbagai isu strategis global. Ucapan terima kasih diberikan Presiden Macron kepada media saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Elysee. Begitu tiba, Presiden Prabowo menyusuri barisan pasukan kehormatan yang berjajar rapi. Presiden Macron menyambut langsung Presiden Prabowo dengan penuh kehangatan. Keduanya berpelukan dan berfoto bersama sebelum masuk ke lokasi pertemuan. Pertemuan keduanya dilakukan di ruang jamuan. Keduanya berbincang mengenai berbagai isu strategis bagi kedua negara maupun global. Jamuan makan malam sebagai simbol komitmen dan persahabatan kedua bangsa. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Banyak isu strategis dibahas termasuk kerjasama bilateral Indonesia-Prancis. Bapak ketemu Presiden Macron. Ya, kemarin waktu pertemuan makan malam tadi ya kita bahas banyak masalah kerjasama Indonesia dan Prancis. Prancis juga banyak membantu kita di Eropa. Kita pokoknya sangat produktif, ya. Pak, okay. Pak, two state solution bahas nggak Pak kemarin? Ya. Dibahas. Prancis mendukung two state solution. 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. Newsroom akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, 12 wanita muda ditangkap polisi usai terlibat sindikat penjualan bayi ke Singapura. 6 bayi yang hendak dijual ke Singapura bisa diselamatkan. Total ada 12 orang wanita muda diamankan di Reskrim Polda Jawa Barat karena terlibat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tersangka SH atau SLH beserta rekan-rekannya selanjutnya digelandang untuk pemeriksaan. Saat penggerebekan, polisi juga menyelamatkan 6 balita, di mana 5 balita dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 balita dari wilayah Tangerang. Rencananya ke-6 balita hendak dijual ke Singapura. Kasus bermula saat polisi mendapatkan laporan terkait penculikan anak. Setelah dilakukan pengembangan, barulah polisi mengungkap kasus ini, di mana masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Saat ini polisi terus melakukan pengembangan terkait penjualan bayi di mana Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno Anyus melaporkan. Pemirsa, salah satu tersangka kasus pembunuhan Nur Hadi, Misri Puspita mengajukan justice kolaborator. Saat ini LPSK tengah mengkaji pengajuan tersebut. Misri mengajukan justice kolaborator ke LPSK melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Brigadir Nur Hadi
yang berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2. Saat kejadian, Misteri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misteri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan terjadi. Sudah mengajukan permohonan perlindungan selaku JC ya atau saksi pelaku kepada LPSK per kemarin ya tanggal 14 Juli 2025. Itu yang ngajuin JC si Misteri itu aja? Sejauh ini sih iya ya diajukan oleh kuasa hukumnya. Bu bisa dijelaskan soal JC itu sendiri seperti apa sih? Sebenarnya kalau JC ini adalah bagian dari pelaku kejahatan, tetapi dia bukan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan bisa mengungkap kejahatan ini dengan lebih jelas karena dia terlibat di dalamnya gitu ya. Nah harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Nah karena dia mau bekerja sama untuk mengungkap suatu kejahatan maka dia diberikan penanganan khusus dan diberikan reward atau penghargaan. Ya pemirsa, ibu kandung Misteri Puspitasari maksud kami terpukul mendengar anaknya menjadi tersangka kematian Brigadir Nur Hadi. Misteri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia tahun 2022 silam. Misteri Puspitasari WNT asal Jambi ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misteri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misteri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misteri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misteri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misteri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misteri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat, tapi ini nih ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang kaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misteri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Komisioner Kompolnas menemui istri almarhum Brigadir Nur Hadi, polisi yang dibunuh atasannya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kompolnas menyatakan akan transparan dalam penyelidikan kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Dua komisioner Kompolnas yang datang ke rumah Brigadir Nur Hadi adalah Supardi Hamid dan Arif Wicaksono. Mereka menemui istri Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, dan meyakinkan bahwa dalam penanganan kasus hukum kepada para tersangka pembunuh suaminya tidak ada unsur rekayasa atau intervensi. Selain proses yang transparan, mereka terus mendapatkan informasi yang berkelanjutan terkait peristiwa ini. Juga mereka menitipkan harapan kepada kami, melalui kami kepada Polri, menyangkut anak-anak dari almarhum Nur Hadi. Nah, kami nanti akan mencoba untuk meminta kepada baik Polda maupun Polri secara keseluruhan.
Istri almarhum Brigadir Nur Hadi, Elma Agustina, mengaku sedikit lega setelah mendengar penjelasan langsung bahwa proses hukum berjalan transparan dan profesional. Elma meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya serta menyampaikan harapannya agar kepolisian memberikan jaminan masa depan bagi dirinya dan anak-anaknya. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang BK Lebanon Timur. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Masih bersama kami di iNews, pemirsa. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang Baka di Lebanon Timur. Asap membumbung tinggi ke udara pasca serangan Israel menghantam sejumlah titik di kawasan Baka di Lebanon Timur pada hari Selasa. Diketahui serangan ini merupakan serangan kedua sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diberlakukan pada November 2024. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka dalam serangan ini. Sebelumnya, serangan militer Israel menghantam area dekat Tripoli, Lebanon pada Selasa minggu lalu. Akibat serangan ini, 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Militer Israel mengakui bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan komandan Hamas, sekutu Hizbullah. Saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel tak kunjung menemui kata sepakat, Israel terus membombardir warga sipil Gaza. Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di pusat kota Gaza dan menewaskan 3 anak-anak tak berdosa. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Tanpa kenal takut, warga berupaya mencari korban serangan udara Israel yang mungkin bisa diselamatkan. Warga mencari korban tewas atau selamat di antara tenda-tenda terbakar. Sebagai prioritas, warga mengevakuasi para korban selamat ke rumah sakit terdekat, sedangkan korban tewas dievakuasi kemudian. Akibat serangan udara Israel ini, 3 anak dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka. Israel berdalih serangan udara yang menyasar tenda-tenda pengungsian warga sipil ini menargetkan infrastruktur Hamas, meski kemudian dalih Israel kembali tak terbukti. Perundingan gencatan senjata kedua Hamas Israel berakhir buntu. Hamas menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak mau kesepakatan ini terjadi dan tetap ingin berperang. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Saya Gede Satria pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendeklarasikan bahwa Israel menang mutlak. Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan dari sisi Hamas. Hamas menilai pernyataan Netanyahu adalah ingin menutupi kekalahan di jalur Gaza dan dalam perpolitikan Israel. Pernyataan Hamas disampaikan saat delegasi kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk gencatan senjata di Qatar pada 13 Juli lalu. Gencatan senjata Hamas Israel awalnya diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat perundingan pertama, kesepakatan gencatan senjata tak memiliki hasil. Hasil yang sama juga dirasakan kedua belah pihak bertemu.
Di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Trump menginginkan Hamas dan Israel bersepakat menghentikan sementara perang yang dikobarkan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sejumlah permintaan dari Hamas sayangnya tidak dapat dipenuhi Israel. Israel pun menyatakan tidak akan pernah menarik mundur tentaranya dan meminta tentara Hamas dilucuti.